Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK 2022. Kita lanjutkan ke part 20, masalah tumbukan. Tapi tumbukannya ini ada rotasi dan translasi. Tetapi bukan menggelinding ya. Jadi artinya tidak berlaku V pusat massa sama dengan R kali omega pada tumbukan. Karena kalau tumbukan itu kan sesaat, sehingga sesudah tumbukan rotasinya pasti tidak menggelinding. Pasti ada slip. Jadi kita harus menghitung omega sendiri, V sendiri, nggak boleh dihubungkan. Kemudian pada translasi tentu berlaku hukum kekalahan momentum linear. Ya. Kemudian kalau rotasi tentu berlaku hukum kekekalan momentum rotasi atau momentum sudut. Kemudian kalau di soal itu ada keterangan tumbukan lenting, berarti tumbukan lenting sempurna. Ada hukum kekekalan energi. Dan karena di sini baik benda pejal, batang homogen ini, maupun partikel ini terletak pada bidang yang sama, energi potensialnya tetap, sehingga cukup hukum kekekalan energi kinetik. Ya, soalnya seperti ini. Sebuah partikel, ini partikelnya, masanya M kecil dan kelajuannya V. Menumbuk lenting ujung sebuah batang tipis homogen bermassa M, seperti gambar. Jadi ini batang tipis, masanya M, ya, ditumbuk oleh partikel. Setelah tumbukan M diam. Jadi setelah tumbukan ini nanti M-nya diam. Hitung M besar. Jadi kalau di soal ini jelas M kecil itu diketahui ya. M kecil diketahui, V kecil juga diketahui. Tapi M besar tidak, karena dia justru ditanya. Ya, M besar itu tidak diketahui, justru ditanya. Nah, ini adalah soal ujian masuk MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi kita gambarkan sesaat sebelum tumbukan, ini ada batang, pusat massanya tentu di sini, dan dia masih diam. Sehingga kalau kita anggap batang ini sebagai benda yang kedua, maka omega 2-nya 0, V2-nya juga 0. Kemudian ini L. Ini adalah partikel. Kita anggap sebagai benda pertama, ya. Masanya M kecil, kecepatannya V. Nah, ini sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan, benda pertama ini V1 aksennya 0, karena dibilang dia berhenti atau diam. Sesudah tumbukan diam. Jadi kalau V1 aksennya 0, omega 1 aksennya pasti 0. Karena diam, dia tidak berotasi juga kan. Ya. Apalagi dia partikel. Kalau partikel memang tidak berotasi. Ya. Yang ada cuma kecepatan translasi. Oke. Kemudian bagaimana dengan batangnya? Nah, kalau Anda lihat di sini kan kalau ditumbuk di ujung ini, batangnya pasti akan mengalami gerak rotasi terhadap pusat massa dan juga akan mengalami gerak translasi. Ya, itu bisa dilihat misalnya seperti ini, ya. Ya, seperti ini misalnya, ya. Kalau saya tumbuk di ujungnya sini, nah, kan Anda bisa lihat ada gerak rotasi, ada gerak translasi. Nah, rotasinya ini kita anggap aja omega 2 aksen sama dengan omega, supaya kita tidak nulis indeks dan aksen. Kemudian kecepatan pusat massanya U. U ini tentu V2 aksen ya. V2 aksen sesaat sesudah tumbukan. Dan perhatikan U ini tidak ada hubungannya dengan omega. Nah, ini tidak boleh pakai ini. Ya, karena ini tidak menggelinding. Itu yang penting. Kemudian momen inersia terhadap pusat massa Anda sudah tahu 1/12 ml². Oke, kita mulai dari pertama akan menggunakan hukum kekekalan momentum linear ya. Hukum kekekalan momentum linear. Jadi di sini ada P1 untuk partikel, P2 untuk batang. Kemudian di sini P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, sekarang kita hitung satu-satu ya. P1-nya berapa? Nah, momentum linearnya ya. Momentum
Linear, momentum sudut, momentum linear ya, dulu ya. P1. Ini. M kali V. P2-nya ini M kali V2 ya. M besar kali V2. 0. Karena V2-nya 0. Oke. P1 sudah, P2 sudah. P1 aksen tentu massa kali V1 aksen. Ya, massa kali V1 aksen. Tapi V1 aksennya kan 0. Berarti ini 0. P2 aksen massanya ini yang V2 aksen, massanya M tetap kali V2 aksen. Nah, V2 aksennya kita ambil sebagai U, jadi ini MU. Ya, dengan demikian kalau kita masukkan ke sini kita dapat P1 MV ditambah P2 0, P1 aksen 0 ditambah P2 aksen ini MU. Jadi kalau kita tulis ini MV, ini MU. Ini persamaan pertama. M diketahui, V diketahui. M ditanya, U nggak diketahui. Jadi ada dua variabel ya. Jadi tidak bisa selesai dengan hanya menggunakan hukum kekekalan momentum linear. Ya, berikutnya kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Ya, hukum kekekalan momentum sudut atau momentum rotasi ya. Nah, Anda sudah tahu bahwa momentum rotasi itu ada dua rumusnya. Kalau partikel, karena di sini ada partikel kan ini, yang tidak ada ukurannya, maka momentum sudutnya itu adalah RMV. Dan ingat, momentum sudut itu selalu berotasi kan. Rotasi terhadap apa? Terhadap pusat massa, batang. Karena batangnya kita anggap akan berotasi dengan pusat massa. Jadi, momentum sudut dari partikel ini harus dihitung terhadap pusat massa ini. Dan menghitungnya harus pakai rumus RMV. Ya, di mana R ini adalah lengan kecepatan. Jadi kalau kecepatan ini saya teruskan kan seperti merah ini. Ya. Nah, pusat massanya di sini. Jadi lengan momennya atau lengan kecepatannya adalah dari pusat massa ditarik tegak lurus. Ya kan? Ini. Jadi ini lengan kecepatannya. Ini yang kita sebut R, setengah L. Ya, jadi R-nya itu setengah L. Nah, ini. Jadi momentum sudut dari partikel ini L1 itu adalah setengah L, ya R-nya setengah L, kali massa kali kecepatan. Ini. Ya, arahnya kan ini kecepatan ujungnya di sini, pusat massa di sini. Jadi arah kecepatan sudutnya itu searah jarum jam. Jadi anggap aja arah jarum jam positif. Ya, seperti ini. Nah, itu L1. L2, bagaimana L2? Yang ini. Ya. Ini benda pejal. Kalau benda pejal, itu momentum sudutnya adalah I kali omega. Itu momen inersia terhadap pusat. Kalau untuk batang 1/12 ml kuadrat. Ya, untuk batang. Jadi bisa kita dapat. Nah, omega. Mula-mula kan dia tidak berotasi. Ya, omega 2-nya 0. Sehingga L2-nya 0. Ya, karena L2 rumusnya apa? I pusat massa kali omega 2. Omega 2-nya kan 0 mula-mula sebelum tumbukan. Jadi L2-nya 0. Ya. Kemudian L1 aksen. Ini 0 ini ya, karena ini partikel kan, dia tidak berputar. Dia karena V1 aksennya 0, maka dia tidak berotasi, diam kan. Kalau diam ya 0. Ya, karena RM V1 aksen. V1 aksennya kan 0. Ini. V1 aksen 0. Nah, sekarang kita hitung L2 aksen. Kan gitu. Sekarang baru kita hitung L2 aksen kan. Ini. Ya. L2 aksen kan I kali omega. Ya. Omeganya tentu omega 2 aksen. Nah. Itu ya. Jadi kalau kita hitung momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Omega 2 aksennya omega. Oke, itulah L2 aksennya kan.
Ya, sudah dapat. Maka sekarang kita masukkan ke hukum kekekalan momentum sudut. Ya, ini. L1 tambah L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen. L1 ini tadi kan setengah LMV. Setengah LMV. L2-nya ini 0. L1 aksen 0. Sudah ya, sudah kita hitung. Tinggal masukkan. L2 aksen yang barusan kita hitung ini. Ya. Setengah M L kuadrat omega. Ya, ini agak sedikit salah ya. L2 aksen ini kan mestinya setengah I omega aksen ya. L2 aksen ini. Ini ya. Harusnya 1/12. Jadi ini harus kurang 1/12 ya. Jadi di sini tuh ada 1/12. Nah, seperti ini. Jadi setengah kali 1/12, atau saya ulang lagi ya, saya tulis di sini ya. Jadi setengah LMV ditambah 0 sama dengan 0 ditambah, ini harusnya setengah, ya kan? L2 aksen kan? I kali omega 2 aksen. 1/12, sorry. Ini harusnya 1/12 bukan setengah ya. Jadi ini 1/12. Jadi ini sebetulnya 1/12 ini. 1/12 M L kuadrat omega. Ya, itu sedikit saya perbaiki kesalahannya. Terlalu cepat kita tadi, harusnya 1/12 bukan setengah. Sehingga kalau kita coret, ini jadi hilang, ini 6. Jadi LMV ini akan sama dengan 1/6 M L kuadrat omega. Nah, inilah yang merupakan persamaan yang kedua, ya. Inilah yang merupakan persamaan yang kedua. Ya. Nah, tentu L-nya bisa kita hilangkan satu ya. Nah, seperti ini. Oke, itu persamaan kedua sudah. Sekarang kalau kita lihat variabelnya nambah ya, ada omega. Ya. Tadinya kan M dan U, sekarang ada omega. Nah, sehingga variabelnya jadi nambah kan. Jadi variabelnya ada 3 variabel, yaitu M besar, U, dan omega. Nah, seperti ini. Berarti kita perlu satu persamaan lagi kan? Kita perlu satu persamaan lagi. Nah, satu persamaannya lagi itu adalah kita akan pakai hukum kekekalan energi kinetik. Ya. Karena energi potensialnya tetap. Jadi saya tulis saja energi kinetik partikel di 1 di sini ya. Yang ini ditambah energi kinetik 2 yang ini sama dengan energi kinetik 1 aksen yang ini ditambah energi kinetik 2 aksen yang ini. Nah, energi kinetik 1 kalau Anda lihat, karena dia partikel hanya ada energi kinetik translasi ya, setengah mv kuadrat. Ya, jadi Anda lihat nih, ini setengah mv kuadrat. Oke, energi kinetik 2 ini mula-mula diam kan? Ya. Jadi baik V2 maupun omega 2-nya 0, sehingga energi kinetik 2 0. Baik translasi maupun rotasi. EK1 aksen yang ini diam. Kalau diam kan berarti tidak ada kecepatannya, sehingga EK1 aksen 0. Nah, EK2 aksen ini ada 2. Satu adalah kecepatan translasi, V2 aksen ini. Makanya kalau rumus kan setengah kali M kali V2 aksen kuadrat. Oke, ditambah rotasinya, ya, karena dia berotasi terhadap pusat masanya. Yaitu setengah I omega 2 aksen. Semua pakai aksen kalau sesudah tumbukan. Kuadrat. Oke. Sekarang kalau kita masukkan, setengahnya bisa kita coret semua ya. Maka kalau kita masukkan ini MV kuadrat sama dengan ini. V2 aksennya kita masukkan ya. V2 aksennya U. Jadi U kuadrat ditambah
Momen inersia 1/12 ml kuadrat. Omega 2 aksennya omega kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Kalau Anda perhatikan, sudah pas. Ini M, U, omega. Jadi dari 3 persamaan ini selesai. Nah, perhatikan yang mau kita hitung M besar. Sehingga yang harus kita substitusi adalah U dan omega. Ya, U dan omega harus disubstitusi. Nah, U ini bisa didapat dari persamaan pertama. Ya, yang ini. MV sama dengan MU. Ya, jadi saya tulis lagi di sini. MV sama dengan MU ya. Dari persamaan pertama itu MV sama dengan MU. Nah, yang mau kita substitusikan U. Berarti kalau U, ruas kiri bagi ruas kanan kan? MV per M besar. Nah, seperti ini. Maka kalau U kuadrat, berarti dikuadratin ini ya. M kuadrat, V kuadrat per M kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, jadi U kuadrat sudah ya, ini ya. M kuadrat, V kuadrat per M. Sekarang omega kuadrat. Nah, omega kuadrat didapat dari sini kan? Didapat dari sini. Nah, ini dari persamaan nomor 2. Jadi dari persamaan nomor 2, kalau saya tulis lagi ya. Oke, nomor 2 saya tulis lagi. MV sama dengan 1/6 ml omega. Maka dari sini saya dapat omega sama dengan ini kali silang 6 mv per ml. Nah, jadi omega kuadratnya sama dengan, dikuadratin semua ini ya, 6 kuadrat 36 m kuadrat v kuadrat per m kuadrat l kuadrat. Ya, sekarang kita masukkan ya. MV kuadrat tetap sama dengan M. U kuadrat kita rubah ini kan. Dari persamaan pertama. M kuadrat, V kuadrat per M kuadrat. Ditambah 1/12 M L kuadrat. Omega kuadrat itu ini. 36 M kuadrat V kuadrat per M kuadrat L kuadrat. Ya, didapatkan dari persamaan 2 tadi. Oke, jadi udah selesai ya, tinggal penyelesaian akhir. Ini dicoret. Ini ada L kuadrat di atas, L kuadrat di bawah dicoret. Ini ada M, ini M kuadrat coret. Kemudian di sini ada V kuadrat, di sini ada V kuadrat, di sini ada V kuadrat, bisa dicoret. Maka sebelah kiri sisa M. Sebelah kanan M kuadrat per M. Ditambah 36 bagi 12, 3 M kuadrat per M. Ya, kalau kita kalikan M besar, supaya hilang di penyebut ini, maka ini jadi M kecil kali M besar, sama dengan, ini hilang, M kuadrat, ini 3M kuadrat, 4M kuadrat. Ya, dari sini Anda bisa dapat M besar adalah 4M kuadrat dibagi M, jadi 4M. Ya, jadi jawabannya sudah selesai. M besar itu ternyata sama dengan 4M kecil. Demikian yang bisa kita berikan. Semoga membantu Anda. Dan jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe. Supaya Anda bisa mengikuti video terbaru kami. Saya sudah memberikan konsep dasar bagaimana menggunakan hukum kekekalan momentum linear, hukum kekekalan momentum sudut, hukum kekekalan energi kinetik pada partikel yang bertumbukan dengan benda pejal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama dengan Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.